Balas dendam Yaman berlanjut, rudalnya menargetkan belasan permukiman ilegal Israel di tepi barat yang diduduki. Dilaporkan bahwa sirine berbunyi hingga membuat warga sipil Israel berlarian mencari tempat perlindungan. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Mei, peluncuran rudal itu terjadi pada Selasa 27 Mei dini hari. Belasan permukiman ilegal Israel yang berlokasi di sebelah timur kota Nablus diminta waspada mengingat menjadi target serangan. Dilaporkan bahwa sebuah rudal yang diluncurkan dari Yaman memicu sirine di tepi barat yang diduduki dekat perbatasan dengan Yordania. Lokasi sasaran itu termasuk di Gilgal, Shomron, Hamichai, Achita, Itamar, Fut Rachel, Adeiat, dan Kidah. Juga Masua, Argaman, Yafit, Roe, Maleh Ephraim, Hamra, Tomer, Gitit, Bekaot, Petzail, dan Mekora. Dikabarkan bahwa semua lokasi tersebut diperingatkan dan diarahkan ke tempat perlindungan. Sementara itu, pasukan Israel mengklaim bahwa rudal yang datang dari Yaman telah ditembak jatuh. Hamas mengumumkan telah melakukan 2 operasi tingkat tinggi dengan target adalah militer Israel. Dalam operasinya, Hamas menghancurkan tank sekaligus menewaskan beberapa tentara IDF. Mengutip Palestine Chronicle pada 27 Mei, hal itu diumumkan oleh Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas pada Senin 26 Mei 2025. Diumumkan bahwa operasi Hamas ini telah dilakukan pada Sabtu 24 Mei lalu terhadap pasukan dan rampur Israel, lokasinya di Beit Lahia di jalur Gaza Utara. Menurut Hamas, para pejuangnya menyerang 2 tank Israel di daerah Ashlan menggunakan rudal Al-Yashin 105 mm. Juga menargetkan sekelompok tentara Israel yang berlindung di dalam sebuah rumah di daerah yang sama menggunakan rudal anti-personel. Diklaimnya bahwa operasi itu dilakukan tepat ketika tentara Israel mengklaim telah melancarkan lebih dari 200 serangan udara di jalur Gaza dalam 48 jam terakhir, di mana targetnya adalah apa yang digambarkan mereka sebagai militan, depot senjata, peluncur roket, dan pintu masuk terowongan. Militer Israel mengklaim bahwa sekira 40.000 pejuang Hamas, gudang roket, dan jaringan terowongannya masih aktif, sekaligus mengklaim bahwa semua itu masih menjadi rintangan terbesar bagi militer Israel. Mengutip Palestine Chronicle pada 27 Mei, kabar ini dilaporkan oleh media utama Wala pada Senin 26 Mei 2025. Lebih tepatnya diterbitkan laporan yang merinci penilaian militer Israel terhadap situasi di Gaza setelah lebih dari 19 bulan perang. Militer Israel memperkirakan sekira 40.000 pejuang bersenjata masih berada di Gaza bersama sistem terowongan luas di kota Gaza, Khan Younis, dan kamp pengungsi pusat. Laporan juga menyebut Hamas masih memiliki ratusan roket, namun menahan peluncuran karena khawatir membahayakan warga sipil itu berlawanan dengan narasi lama Israel. Militer Israel juga mengklaim bahwa Khan Younis telah dikosongkan, sementara sekira 700.000 pengungsi kini berada di Al-Mawasi, di mana menjadi lokasi yang digambarkan oleh kelompok hak asasi manusia sebagai bencana dan tidak layak huni. Pemimpin tertinggi Republik Islam Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei mendesak agar militer Iran dan Pakistan menghentikan agresi Israel, sekaligus menekankan perlunya upaya bersama yang efektif untuk menghentikannya. Mengutip Tasnim pada 27 Mei, hal itu diutarakan oleh Khamenei selama pertemuan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif Senin 26 Mei 2025. Khamenei menekankan bahwa melalui kerjasama, Iran dan Pakistan dapat memainkan peran penting, sekaligus berpengaruh di dunia Islam dan membantu mengarahkan kembali arah masalah Palestina dari jalan yang disebutnya salah saat ini. Khamenei menyoroti tempat khusus Pakistan di dunia Islam dan menekankan perlunya upaya efektif dan bersama antara Iran dan Pakistan untuk menghentikan kejahatan rezim Zionis di Gaza. Lebih lanjut, Khamenei juga menekankan perlunya kerjasama Iran-Pakistan untuk merevitalisasi dan mengaktifkan organisasi kerjasama ekonomi atau ECO. Hamas kembali ke garis depan, membunuh tentara IDF dan menghancurkan tank militer Israel dengan peledak bertegangan tinggi di wilayah Beit Lahia di Gaza Utara. Mengutip Palestine Chronicle pada 27 Mei, Hamas mengumumkan pada Selasa 27 Mei waktu setempat, adapun penyergapan kompleks dengan persenjataan presisi ini telah dilakukan pada 25 Mei 2025 lalu.
Dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mereka telah menargetkan patroli infanteri Zionis, di mana yang terdiri dari 10 tentara dijadikan target serangan dengan peluru anti-personil, diklaim mengakibatkan kematian dan cedera di daerah At-Tatra, Beit Lahia. Dalam pengumuman terpisah, Al-Qassam juga mengumumkan telah melakukan operasi ganda dilakukan di kota Al-Qarara, Timur Khan Younis di Gaza Selatan. Qassam menanam dan meledakkan beberapa alat peledak berkekuatan tinggi di dalam sebuah rumah tempat pasukan Israel berlindung, menyebabkan bangunan itu runtuh dan menimbulkan korban jiwa di pihak tentara IDF. Yaman melakukan serangan jarak jauh dengan target ibu kota Israel, Yerusalem. Penerbangan di Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv pun ditangguhkan. Mengutip Palestine Chronicle pada 27 Mei, kabar ini menurut konfirmasi dari militer Israel pada Selasa 27 Mei waktu setempat. Lebih tepatnya, militer Israel menyatakan bahwa penerbangan ditangguhkan di Bandara Ben Gurion tepat setelah Israel dilaporkan mencegat rudal yang diluncurkan dari Yaman. Militer mengklaim telah mencegat 2 rudal yang diluncurkan dari Yaman dalam kurun waktu 3 jam. Satu di antaranya diklaim sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem yang diduduki. Serangan tersebut memicu sirine serangan udara di Israel Tengah dan beberapa permukiman di tepi barat yang diduduki, menyebabkan penangguhan penerbangan di Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv. Rudal tersebut yang dilaporkan dicegat pada pagi hari dan sekitar tengah hari menandai operasi jarak jauh terbaru dalam serangkaian operasi yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Yaman yang berafiliasi dengan gerakan Ansarallah. Hamas kembali ke garis depan, membunuh tentara IDF dan menghancurkan tank militer Israel dengan peledak bertegangan tinggi di wilayah Beit Lahia di Gaza Utara. Mengutip Palestine Chronicle pada 27 Mei, Hamas mengumumkan pada Selasa 27 Mei waktu setempat, adapun penyergapan kompleks dengan persenjataan presisi ini telah dilakukan pada 25 Mei 2025 lalu. Dikonfirmasi oleh Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, mereka telah menargetkan patroli infanteri Zionis, di mana yang terdiri dari 10 tentara dijadikan target serangan dengan peluru anti-personil, diklaim mengakibatkan kematian dan cedera di daerah At-Tatra, Beit Lahia. Dalam pengumuman terpisah, Al-Qassam juga mengumumkan telah melakukan operasi ganda dilakukan di kota Al-Qarara, Timur Khan Younis di Gaza Selatan. Qassam menanam dan meledakkan beberapa alat peledak berkekuatan tinggi di dalam sebuah rumah tempat pasukan Israel berlindung, menyebabkan bangunan itu runtuh dan menimbulkan korban jiwa di pihak tentara IDF. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.